People pleaser adalah orang yang selalu berhasrat menyenangkan orang lain. Sekilas terdengar positif, ia terdengar seperti orang paling baik hati dan enggak egois sedunia. Tapi menjadi seorang people pleaser enggak selalu positif. Malahan secara psikologi ini adalah kebiasaan yang buruk bagi diri sendiri. Masalahnya, seorang people pleaser menjadikan orang lain sebagai pusat dunia. Karenanya, kamu akan kesulitan menentukan arah hidupmu. Untuk menyenangkan mereka, kamu akan mengorbankan diri kamu sendiri dan menempatkan kepentinganmu di nomor sekian ratus dari prioritasmu. Godaan menjadi people pleaser merupakan halangan utama untuk mencintai diri sendiri. Menjadi orang yang selalu menyenangkan orang lain memang akan membuatmu disukai, tapi juga membuatmu mudah dimanfaatkan oleh orang lain. Berikut 9 hal ini bukti kamu termasuk people pleaser. Jarang disadari, tapi jangan diteruskan lagi. Yang pertama, paling takut nyakitin orang. Kamu sangat takut menyakiti hati orang lain. Merasa salah bicara sedikit bisa membuatmu kepikiran berhari-hari. Aduh, aku tadi harusnya nggak ngomong gitu. Gimana kalau dia tersinggung ya? Sebisa mungkin kita memang harus menghindari perbuatan atau kata-kata yang menyakiti hati orang lain. Namun, kecemasanmu itu berlebihan. Hanya karena merasa salah ucap satu kalimat, kamu gelisah seharian. Padahal, belum tentu kekhawatiranmu itu benar dan itu hanya perasaanmu saja. Yang kedua, sulitnya berterima kasih pada diri sendiri. Ketika kamu mendapatkan keberhasilan atau kesuksesan, kamu selalu bilang, itu kebetulan. Susah sekali berterima kasih pada diri sendiri. Enggak kok, ini berhasil juga karena lagi hoki aja. Kalian lebih baik dari aku. Dalam dirimu, kamu selalu merasa satu level di bawah orang lain. Menurutmu, mereka jauh lebih keren dan bisa lebih baik darimu. Karena kamu selalu menolak berterima kasih pada diri sendiri atas pencapaian yang didapat. Kamu hanya menganggapnya keberuntungan semata. Padahal kamu tahu pasti bagaimana kerja kerasmu untuk mendapatkan itu. Ketiga, minta maaf untuk hal-hal yang gak perlu. Kamu sering minta maaf atas hal-hal yang sebenarnya tidak perlu. Mungkin hatimu lebih nyaman karenanya, tetapi sesungguhnya itu merugikanmu. Aduh, maaf, aku kurang tahu infonya. Coba nanti aku tanyakan ke yang lain dulu ya. Terkadang kita sering mengucapkan maaf untuk sesuatu yang gak perlu. Misalnya, ketika orang menanyakan sesuatu yang gak berkaitan dengan tugasmu, bukan salahmu bila kamu gak tahu. Jadi gak perlu minta maaf. Meski mengucapkan maaf membuatmu lega dan membuatmu terkesan rendah hati, gak baik mengucapkannya di setiap kesempatan, termasuk yang bukan soal kesalahan yang kamu buat. Yang keempat, enggan meminta bantuan. Kamu jarang sekali minta bantuan orang lain. Bukan berarti kamu bisa segalanya, bukan. Melainkan kamu segan merepotkan orang. Sehari-hari kamu selalu enggan minta bantuan orang lain saat mengalami kesulitan. Kamu lebih suka memendamnya dan berdarah-darah menyelesaikannya sendiri. Semua itu karena kamu enggan merepotkan dan gak mau orang lain tahu kamu dalam kesulitan. Padahal sebagai manusia biasa, apa salahnya minta bantuan? Kelima, selalu ingin tampil sempurna. Kamu juga selalu ingin tampil sempurna setiap waktu. Bad mood gak ada dalam kamusmu. Selain enggan minta bantuan, kamu juga selalu ingin tampil sempurna di hadapan semua orang.
Kamu berusaha keras menyembunyikan perasaanmu, sehingga kamu identik dengan sosok yang ceria, bahagia, dan gak pernah punya masalah. Pokoknya, pendapat orang tentangmu itu nomor satu. Dan tampil bad mood ataupun cemburu menurutmu akan merusak citramu. Keenam, menghindari konflik. Kamu pilih memendam ketidaksetujuan sepanjang waktu hanya karena kamu enggan terlibat perdebatan, apalagi kalau sampai dibenci orang. Konflik atau kontroversi adalah hantu bagimu. Sebisa mungkin kamu menghindarinya sepanjang waktu, walau itu artinya kamu harus pura-pura setuju dengan pendapat orang lain. Kamu memendam ketidaksetujuan dan unek-unek jauh di dalam hati karena kamu gak mau berdebat dan ujung-ujungnya disebali orang lain. Padahal kan isi pikiranmu juga layak didengarkan. Yang ketujuh, sering mengerjakan job desk. Kamu sering merasa kewalahan saat bekerja, bukan karena job desk kebanyakan, melainkan karena kamu sering menanggung pekerjaan orang. Lembur sudah menjadi santapan harianmu. Rasanya akhir pekan yang damai tanpa pekerjaan pun sudah lama gak kamu rasakan. Padahal kalau dipikir-pikir, job deskmu sebenarnya wajar. Yang jadi sulit adalah karena kamu seringkali dimintai bantuan ini dan itu yang di luar job deskmu. Kamu pun gak enak mau bilang enggak, aku lagi sibuk. Akibatnya pekerjaanmu sendiri keteteran dan kamu harus memenuhinya di luar jam kerja. 8. Sikap diam teman sangat mengganggumu. Sikap diam atau berbeda dari orang di sekitar sangat mengganggumu. Lalu kamu pun mulai mencari-cari apa kesalahanmu. Kok makan siang gak ngajak-ngajak ya? Apa aku ada berbuat kesalahan? Kamu adalah orang yang sangat sensitif dengan orang-orang di sekitarmu. Sikap mereka yang mendadak diam atau berbeda dari biasanya mudah kamu tangkap. Di situ, kamu secara refleks akan mencari-cari kesalahanmu dan menganggap perubahan itu karena kamu. Padahal kan bisa saja dia memang sedang ada masalah di luar yang gak ada hubungannya sama kamu. 9. Jadi mudah dimanfaatkan. Sehari-hari kamu menjadi tempat pertama bagi orang-orang untuk meminta bantuan. Senang sih menolong orang, tapi yakin kamu gak dimanfaatkan. People pleaser adalah orang yang selalu berusaha menyenangkan orang lain dengan berbagai cara, bahkan jika itu merugikan dirinya sendiri. Karena itu, dia selalu menjadi tujuan pertama orang untuk meminta bantuan. Karena sudah dikenal gak pernah bilang enggak. Membantu dan membuat orang lain senang memang menyenangkan, tapi lain ceritanya kalau kamu jadi mudah dimanfaatkan. Menjadi orang baik itu memang wajib, karena menolong orang lain dan sebisa mungkin gak menyakiti orang lain adalah sikap yang positif dan terpuji. Namun, gak perlu berlebihan sampai merelakan segala cara, sampai mengesampingkan diri sendiri. Karena baik hati dan people pleaser itu berbeda loh. Jangan lupa, bukan cuma orang lain, dirimu sendiri juga patut disenangkan. Bukan hanya mereka, kamu juga layak dicintai. Sekian, terima kasih. Semoga bermanfaat.